Kompresor, kalau ini pakai kompresor ya. Ini yang non kompresor ya, nanti ada yang non kompresor. Jadi ini apa bawain sampel ya. Nah, ini nanti ada yang fokus, ada yang radial ya. Nah, ini yang fokus, ini yang radial ini. Ya. Jadi kalau yang radial itu nanti terkait dengan penetrasinya ya. Jadi kalau penetrasinya nanti lebih dalam yang fokus dibandingkan yang radial ya. Ada yang mengatakan di sumber itu nanti kalau yang untuk radial ya itu dari skin sampai muscle. Jadi kalau ada gangguan-gangguan ya di bagian superficial itu lebih cocok berarti pakai apa? Radial ya. Ya. Tapi nanti dia panahnya ya ketika dia nempel di kulit, kalau dilihat gambaran nanti tembakannya setelah ditembak ya, jadi dia akan mengerucut seperti ini ya. Ya jadi tapi kalau untuk yang fokus ya, jadi dia akan nembak ya, anggap saja ini di lempengannya akan lebih besar tapi dia akan mengerucut, mengecil gitu ya. Nanti yang dilihat dari kepalanya ya. Oke, deal ya. Ini kita mungkin lebih spesifik ya. Nah ini kinerjanya nanti kalau yang ini kompresor ya. Pernah dengar kompresor nembel ban? Ya jadi intinya apa? Nanti kalau Anda buka ya, tapi kalau ini biasanya sudah setting safety ya. Jadi ketika dibuka di bagian belakangnya sini ya, nanti langsung mesin kadang-kadang tidak aktif langsung kayak mati gitu ya. Sorry ya. Ya, jadi selangnya itu nanti di tengah sini, ini nanti angin. Ya. Beda nanti dengan yang non kompresor ya. Jadi ketika ini nanti dilepas itu nanti angin ya. Terus kepalanya ya nanti ada beberapa yang bisa dirubah ya. Ini kalau Pak Arfian, kalau ini kepalanya ada berapa? Oh, BTL 1 ya. Jadi ini 1 ya. Ada beberapa nanti tergantung luas areanya ya. Ada kalau kemarin semakin besar berarti semakin besar juga ya. Nah, kalau Anda lihat ini ya, ini juga ini bisa diganti juga ya. Ini contoh sampelnya ya. Jadi nanti kerjanya tembakan jadi ya. Nanti dipraktekkan nanti akan seperti ini. Jadi nanti frekuensi ya biasanya nanti semakin cepat. Ini frekuensi. Ya. Kalau bar ya frekuensi nanti terkait dengan kekuatan atau bar ya. Terus intensity, nanti intensity berarti terkait dengan kecepatan. Ya, kalau nanti cukup, kalau cuman gini, ya. Nanti berarti barnya kecil ya, tapi ya nanti akan lebih kuat. Ya. Jadi nanti intensity ya, nanti kecepatannya ya. Oke, deal. Di situ sudah ada semua ya. Nanti sambil dibaca di yang saya kirim di grup WA juga, nanti sambil dipelajari ya. Nanti pas praktek pakai itu. Itu prakteknya nanti sesuai ujian, sesuai di situ ada kasus-kasusnya. Nah, ini biasanya untuk area-area yang besar. Ya, kalau dia nanti besar. Nah, namanya setiap orang ya melakukan tindakan mesti ada penelitiannya. Ada kalau ini ya, ada beberapa yang kalau rasa ngilu ya nanti, jadi ada ya langsung gelnya ditempelkan langsung di sini ya. Ya. Terus ada yang ini tutup ya, gelnya taruh sini ya. Jadi untuk rilis atau untuk rasa nyaman ya.
Jadi kalau ini dilepas ya nanti ada rasa-rasa gitu. Ya. Oke ya. Nah, semakin kecil ya untuk kepalanya ya. Ini juga ya, ini sama ya diameter. Kalau BTL kepalanya malas sekali. Kalau saya pakai yang kecil sama yang kalau ini yang apa di rumah saya pakai yang murah-murah saja ya. Ini kalau ini kan hanya di bawah puluhan, kalau ini kan ya di atas puluhan ya. Ini yang kecil juga. Nah, ada juga yang untuk terapi urologi. Ya, ini biasanya pakai dulu spesialis ya. Biasanya untuk ED apa jenenge? Ejakulasi dini apa ya bahasanya berhubungan dengan apa kekuatan ya itu yang sudah nikah ya katanya. Nah, nanti pakainya yang ini. Ya. Anda nggak diajari ini ya nanti. Kita enggak ya, saya juga belum kompetensinya nggak pernah dipelajari itu ya. Jadi nanti lebih banyak ke arah muskulonya ya, deal ya. Jadi nanti prakteknya juga kita ke arah muskulo ya. Terus kalau Anda lihat di situ ada apa saja? Jadi persiapan alat ya. Ya nanti selain dicek ya kalau di situ ada nanti cek kondisinya apakah alat tersebut ya bisa berfungsi, cek juga nanti frekuensi ya atau intensity atau nanti bar plus intensity-nya ya, modenya ya. Terus kalau ada beberapa yang bisa disetting digital ataupun manual ya. Contoh yang di sini gambar ini yang nggak jelas, mungkin yang di apa namanya di sini ini ketika diklik kasusnya atau regionnya nanti akan muncul ya langsung prop mana yang mau dipakai kepalanya, head SWT-nya ya, terus frekuensinya, terus intensity-nya, deal ya. Begitu juga di BTL ya. Jadi kalau di BTL juga sudah ada. Nyala dong. Udah nyala. Belum dicoba. Ya, terus alat ya yang digambar yang saya kasih gambar itu yang satu kan punya BTL ini ya. Mas Ardian. Hoi. Kan urung mulai. Oke ya. Ini kalau sudah kondisinya ya didiagnosis ya. Jadi sudah ada diagnosisnya. Contohnya ini akut muscle spasm ya. Jadi ini kondisi akut ya. Nanti Anda bisa menentukan kayak US kemarin. Tapi kalau Anda seperti ini nanti nggak belajar ya. Kayak Anda tensi posisinya harus sejajar ya, posisi tidur ya.
terlentang sejajar dengan jantung, posisi manset di arteri brachialis. Itu kan teori untuk praktek ya. Terus stetoskop ditempelkan di dipalpasi, pastikan arteri brachialis, tempelkan stetoskop, terus di telinga, terus dipompa sampai tidak terasa lebih dari 20 mmHg gitu ya. Setelah itu kalau sudah tidak rasa diturunkan, detuk pertama yang paling kuat itu namanya apa, terus dirasakan sampai denyut terendah, itu mengukur tensi seperti itu. Tapi kalau jenengan pakai yang apa namanya digital, belajar kayak gitu kan enggak? Ya enggak? Ya sama dengan ini ya. Tapi ketika Anda nanti nentukan ya, tapi kalau Anda lihat contohnya ya, kita lihat contohnya yang diatur. Ya. Apa yang sudah tersetting di sini? Ayo dilihat. Tulisannya apa kira-kira? Intensitinya ya, frekuensinya ya. Ya sudah ada tersetting ya. Coba cocokkan di materi yang saya sampaikan, number of shock ya. Nah, kalau di materi ada yang mengatakan kalau akut ya untuk tembakannya itu semakin ke sedikit ya. Nah, 500 itu kurang 500 tembakan itu membutuhkan kurang lebih 4,25 menit ya. Jadi kalau ini berapa ini sampai 2000 ya, kurang lebih sampai berapa? 5. Nah, nanti tergantung kecepatan maka kalau di situ dilihat di treatmentnya itu waktunya itu kurang lebih 5 sampai 15 ya. Biasanya nanti yang menentukan nanti adalah dari tembakannya ya. Jadi kalau sudah menentukan tembakannya ya, nanti di situ secara otomatis ya nanti waktunya akan Nah ini kalau ini kompresor seperti ini ya, sistem kerjanya ya. Lah, apa masih bisa disetting ini? Ini masih bisa. Ya. Ya, ini masih bisa. Ini juga masih bisa diturunkan. Ya, di kondisi awal ya. Ini apa? Untuk jumlah tembakannya ya itu sedikit. Ya. Ya, untuk intensitinya ya, barnya ini juga bisa disetting ya. Oke. Ya, ini yang masuk di diagnosis ya. Kita nanti praktek menentukan ya, nanti diagnosis dulu ya. Semuanya nanti kelompok 1 dan 2, 3 nanti yang diagnosis ya. Ini kelompok 1 sudah ada alatnya, nanti kelompok 2 pakai ini. Selanjutnya kelompok 3 ya, itu nanti di situ ya. Oke, nanti milih sesuai kasusnya ya. Boleh nanti menyesuaikan di situ. Di situ juga sudah ada kasusnya ya. Nanti klik sesuai dengan kasusnya. Nanti persiapan alat ya, nanti dicek dulu seperti biasa ya. Selanjutnya ya nanti cek nanti kondisinya ya. Setelah hidup ya, cek nanti untuk kekuatannya, tekanannya sama apa kecepatannya ya. Jadi kalau di situ nanti sudah ada ya penentuannya. Yang selanjutnya
Ya, ini contoh sampelnya ya. Ini juga bisa dipencet dari sini juga ya. Sama dengan ini juga ya sama ya, nanti bisa pencet dari sini. Kayak laser ya. Nanti baru bisa nembak ya. Yang selanjutnya kita nyoba untuk frekuensinya ya. Ini kalau kita coba dulu ya. Ini Anda cek dulu. Sebentar. Oke, ini frekuensinya 10 ya. Kita nyoba naikkan 15 ya, 22 ya. Kita lihat untuk frekuensinya ya. Ya, 22. Jadi nanti semakin cepat. Kalau semakin cepat ya, jadi nanti waktunya juga akan lebih cepat. Walaupun nanti ya kalau 10 tadi ya 10 ya untuk frekuensinya ya, untuk kecepatannya ya tadi butuh waktu kurang lebih 4,2 menit ya. Jadi semakin nanti cepat lagi, waktu juga akan lebih berkurang ya. Oke, untuk bar ya, kita lihat dulu ya untuk barnya. Oke, stop dulu ya, kita cek untuk barnya. Nah, kita lihat di sini ya, batasnya maksimal 5 untuk tembakan. Ini kekuatannya 1, 2 ya. Ini 2 sudah rasanya ngilu ya. Nanti kalau semakin nyeri yang hebat atau rasa panas ya, biasanya ini diberhentikan, maka ya efeknya itu yang timbul ya. Nanti komunikasi. Kalau dia hanya rasa-rasa ya yang rasa agak ngilu sedikit, ya itu masih bisa lanjut. Tapi kalau rasanya sudah tidak nyaman sampai panas ya, ini usahakan diberhentikan ataupun apa barnya dikurangi ya. Oke. Ingat seperti biasa kayak US ya, area yang mau diterapi, karena termasuk kontraindikasi kalau Anda lihat di situ apa? Ya, gangguan sensibilitas ya. Jadi nanti tanyakan juga ya sesuai dengan indikasi dan kontraindikasinya seperti ngomong biasa seperti itu ya. Oke. Ya, kita nyoba yang mulai dari yang terkecil dulu ya. Kalau yang digambar yang ini ya, walaupun sudah diklik enter ya, tapi kalau dia tidak nyaman langsung bisa diklik untuk apa namanya kekuatan dan intensitinya masih bisa diturunkan. Ya kalau ini harus klik apa namanya stop dulu ya, baru bisa disetting ulang ya. Kita mulai yang kecil dulu ya. Ya untuk kekuatannya ya. Ini harus dikasih gel dulu ya. Atau mau yang merasakan nanti rasanya setelah kekuatan 1,5 sampai 3. Siapa yang merasakan sih? Ada kursi nggak? Ini tangan. Ambilin kursi 2. Kalau Anda lihat di materi ya, posisinya seperti apa? Tegak lurus ya. Memang kalau ya safety pasien juga harus safety terapisnya juga ergonomis ya. Tangannya di sini. Ambilkan tisu.
Kalau hanya areanya satu titik ya, itu akan lebih mudah ya. Biasanya kita SPT itu ya, kalau dulu kan teorinya untuk apa? Pemecahan apa? Spur ya, kakak ini spur. Jadi pertumbuhan tulang abnormal ya, itu biasanya akan lebih cepat ya. Kita akan membedakan ya antara intensity ya untuk barnya. Hah? Kalau barnya kecil itu nggak kerasa apa-apa, masih sedikit ya. Hati-hati aja. Kalau sudah apa namanya tinggi ya, itu nanti akan kerasa. Kokono nggak sih? Kok? Berapa ini barnya? Satu, dua. Ini masih bisa. Kita nyoba yang mulai dari 1,5 ya. Cek start. Sorry tadi dianu dulu. Tadi mana tadi? Ya ini. Ya. Ini kalau barnya berapa tadi? 1,5 ya. Oke, kita nyoba barnya, kita naikkan. Nyoba 2 ya. Ini biasanya akan sudah mulai terasa. Waktunya ya. Kita nyoba lagi. Ini yang barnya tadi 2 ya, kita nyoba yang 3. Upload. Nah, ini sudah mulai kerasa ya. Ini tidak saya tekan, hanya nempel di atasnya ya. Oh. Kalau terlalu tekan juga akan lebih kerasa. Jadi harus tegak lurus ya. Oke, ini karena kepalanya cuma satu aja ya. Ini biasanya kalau nanti menyesuaikan kondisi kasusnya, semakin apa namanya besar nanti untuk kepalanya ya, kayak US itu ya 2x3 dari luas areanya ya, dia akan lebih cepat ya. Itu berapa barnya? 3. Merah beneran? Iya. Afternya merah. Ada nggak? Di buku panduan itu, di buku panduan, di materi ya. Pun sudah ada tulisannya ya 15 mili ya. Nah, berarti kan aslinya kalau di LPP ya nanti karena mungkin luasnya area lebih besar, shoulder ya 3 point ya, tibial ya, terus calcaneus spur ya, nanti bisa pakai itu ya. Ya biar lebih mudah ya. Ya. Terus aksial ya, Lodinia
patella tendopati ya, terus tiger point. Nah, Anda bisa milih itu ya. Ya, fisioterapis ya, itu di situ juga sudah ada juga ya. Nanti contoh pasien berdasarkan area terapi ya. Plantar fasciitis ya, tadi sudah ada di gambarnya itu ya. Nanti sesuaikan ini.